gimana caranya kita bisa vaksin di Korea dan daftar sendiri. Selamat malam guys, annyeonghaseyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kacamata TKI karena TKI punya cerita. Ya, seneng banget malam ini bisa menyapa teman-teman semuanya karena malam ini aku punya informasi menarik buat teman-teman semua ya. Kalau teman-teman di Korea Selatan dan belum melaksanakan vaksinisasi yang ketiga karena nggak bisa registrasi atau belum ada kesempatan buat registrasi, buat reservasi, buat yeyak, ya itu bahasa Koreanya yeyak ya. Jadi teman-teman bisa ikutin video ini dan bisa ikutin semua tutorialnya ya. Mungkin buat teman-teman yang selama ini kalau kita urusan pendaftaran, urusan daftar-mendaftar itu didaftarkan oleh pabrik seperti saya sebelumnya untuk vaksin ke-1 dan kedua semuanya itu diakomodir sama orang pabrik. Jadi kita tinggal naik mobil aja, dianterin dan sampai ke tempat tujuan, dicoblos dan habis itu pulang. Ya tapi ada yang berbeda dengan vaksin kali ini guys, karena ternyata ditunggu-tunggu orang pabrik itu nggak tahu lupa atau gimana, dia itu nggak meregistrasikan vaksin kita untuk yang ketiga guys. Waduh payah. Jadi ya sempat gimana ya, karena untuk teman-teman juga dan untuk teman-teman yang mau pulang juga itu lebih baik kita vaksin di sini guys. Kayak aku mau pulang bulan 5, temanku mau pulang bulan 4. Dan mereka mau vaksin juga tapi belum diregistrasikan sama orang pabrik. Wadah. Susah. Kenapa alasannya harus vaksin guys? Karena biasanya untuk teman-teman yang mau pulang ke Indonesia juga salah satu syarat kita agar karantina cepat selesai ialah vaksin ketiga guys. Jadi katanya ada beberapa yang bilang kalau vaksin yang ke-1 aja terus kita pulang, kita karantinanya 7 hari. Kalau ada vaksin yang kedua terus kita pulang, kita karantinanya 5 hari ya, kayak gitu-gitu guys. Itu katanya. Cuman kalau untuk informasi yang sesungguhnya mungkin kalian bisa cari sendiri ya guys. Dan katanya juga katanya ini banyak katanya, video ini banyak katanya. Dan kenapa kita harus vaksin? Karena itu akan meningkatkan imunitas kita guys. Ini pengakuan dari temanku yang pernah kena corona juga. Katanya vaksin itu cukup membantu. Karena apa? Karena dia akan mendeteksi virus-virus yang masuk ke tubuh kita. Sebenarnya virus yang masuk itu nggak cuma virus corona ya. Banyak virus-virus yang kita nggak tahu. Seperti virus penyebab TBC misal, virus debu atau segala macam gitu. Dan ketika kita divaksin tersebut, ketika kita mendapatkan vaksin dan si vaksin tersebut obatnya itu nanti akan mendeteksi dan akan melemahkan virus-virus yang masuk ke tubuh kita gitu guys, simpelnya. Jadi sangat bermanfaat banget vaksin untuk kesehatan tubuh kita. Jadi aku punya inisiatif dan coba tanya-tanya ke teman juga, akhirnya bisa registrasi sendiri dan berhasil guys. Jadi caranya gampang banget, teman-teman tinggal buka di website Corona-19 Yepang Chungjop Sajon Yeyak, atau teman-teman juga bisa buka linknya di http://ncvr.kdca.go.kr. Ya, teman-teman bisa klik link tersebut, itu secara otomatis kalau ini diketik di Safari kalian, di Google Chrome atau di Google itu setelah diklik di search itu otomatis teman-teman akan tersambung dengan website resmi dari mungkin dinas kesehatan ya seperti itulah. Dan teman-teman bisa langsung klik nanti videonya bakal aku tampilin juga di screen recordnya di video ini aku gabungin. Jadi teman-teman bisa langsung klik tombol yang ada di bawah ini ya. Setelah itu login, dan setelah login teman-teman diminta untuk mengisi data diri ya, simple seperti nama, nomor telepon, dan tempat, nggak ada tempatnya, dan tanggal lahir. Dan itu diisi di beberapa slide ya, karena ada beberapa 1, 2, 3, ada beberapa part gitu. Setelah part 1 kedua nanti pindah ke halaman selanjutnya, dan itu datanya harus diverifikasi lagi. Dan pastikan itu valid ya datanya, maksudnya untuk ejaan namanya benar sesuai dengan ID card, karena yang diregistrasiin ID card ya. Tapi teman-teman kalau misalkan yang menggunakan paspor atau mungkin bukan dari kalangan PMI ya,
tapi nggak tahu deh kalau misalkan teman-teman di sini datang untuk pelajar itu teman-teman cukup dengan paspor saja atau teman-teman dapat ID card juga. Kalau teman-teman dapat ID card juga mungkin bisa dijadikan ID identitas buat reservasi online seperti kita. Jadi kalau aku sendiri memang reservasinya pakai ID card guys. Dari vaksin yang satu, vaksin yang kedua itu memang pakai ID card. Jadi sekarang juga pakai ID card. Dan setelah semua terverifikasi, di situ kita terverifikasi itu kita mau konfirmasinya lewat mana? Itu lewat nomor telepon saja guys. Lewat nomor telepon itu lebih gampang, dan nanti ketika semua verifikasi sudah, jadi nanti akan ada kita diminta memasukkan kode OTP. Jadi kode OTP itu nanti dikirimkan di SMS guys, dan langsung aja diklik di situ nanti sudah otomatis ngisi. Dan setelah itu, setelah semuanya valid, kita tinggal cari tanggal. Kita bisa reservasi di tanggal yang kita mau dan di daerah yang kita mau. Katakanlah teman-teman tinggal di Ansan tapi mau vaksin di daerah Seoul, bisa guys, dan itu boleh. Karena memang itu rumah sakitnya bahkan kita bisa milih sendiri, jamnya kita bisa milih sendiri. Misal hari ini reservasi, kita reservasi untuk hari Jumat minggu depan, atau kita reservasi untuk hari Sabtu minggu depan, itu tanggal 26 kalau nggak salah. Tanggal 26 coba di situ dicari, daerahnya dicari, teman-teman misal katakanlah nyari di daerah Ansan, daerah Seoul, daerah Busan. Setelah itu, setelah dapat dicari, diklik semua dan teman-teman bisa vaksin di sana. Tapi satu hal, saran dari aku, kalau teman-teman sebelum registrasi tersebut, teman-teman pastikan alamatnya mudah dicari. Setelah contoh misal ada si rumah sakit Samsung Pyeongwon, misalnya ada Samsung Pyeongwon, itu di situ kan di bawahnya ada keterangannya itu alamatnya di mana, dan coba cari alamat tersebut dulu. Kalau memang alamatnya itu mudah dicari, mudah ditemukan, jangan sampai sudah direservasi, giliran kita mau ke sana kita kesusahan ya guys, ataupun kita harus naik taksi dan itu mahal misal dari rumah. Jadi harus dipastikan dulu sebelum kita reservasi, kita tahu rumah sakit itu di mana. Dan setelah rumah sakitnya kita tahu di mana, kita bisa cari dan segala macam, itu gampang dan kita tinggal reservasi guys. Dan kalau kita sudah reservasi, semua datanya terverifikasi, dan itu nanti kita akan mendapatkan verifikasi di nomor telepon kita, di SMS, dikirimi SMS bahwa kita namanya si A, namanya misal Supriyanto, terus nomor handphonenya ini, dan jadwal vaksinnya tanggal sekian, jam sekian. Dan jam-jamnya itu kita juga harus pilih guys, karena disitu ada beberapa jam yang paling kompatibel sama kita lah, yang paling masuk lah sama kita. Misal kira-kira dari rumah pergi ke Seoul perjalanan 2 jam, udah nyampe Seoul jam 10, oke lah kita vaksin jam 11, misal seperti itu guys. Dan di jam tersebut juga maksimal orang yang divaksin itu berbeda-beda. Ada yang di hari itu cuma 10 orang, cuma 15 orang di jam itu, seperti itu guys. Jadi biar tidak terjadi penumpukan juga mungkin ya di situ, karena selain kita vaksin, kita juga dilarang berkerumun ya kan, karena untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah seperti itu. Jadi teman-teman yang mau vaksin dan belum sempat registrasi, coba aja langsung registrasi online sendiri. Teman-teman bisa cari sendiri di website tersebut, ikutin langkah-langkahnya. Ini sudah aku bikinin rekaman videonya, dan teman-teman bisa ikutin satu persatu perlahan-lahan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa vaksin dan secara gampang teman-teman bisa dapat jadwal yang teman-teman inginkan. Ya, mungkin sampai di situ video kali ini. Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh DM di Instagram, boleh DM di TikTok, atau boleh komentar di YouTube juga. Mungkin nanti kalau misalkan berhubungan dan video itu dan pertanyaan itu memang bisa saya jawab, nanti bakal saya jawab atau kita jawab di video berikutnya. Mungkin itu guys video kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kacamata TKI, karena TKI punya cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.